Bismillahirrahmanirrahim. Barang gadai. Dalam Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah yang diterbitkan oleh AAOIV, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution. Ini adalah sebuah lembaga resmi internasional yang menyusun SOP, standar operasional prosedur, untuk lembaga keuangan syariah. Beranggotakan para ulama dan pakar ekonomi Islam yang dipilih dari seluruh dewan syariah di bank-bank syariah dunia. Dan salah satu anggota ada yang berasal dari Malaysia. Yang saya tahu untuk Asia hanya dari Malaysia. Sementara Indonesia dan negara-negara yang lainnya di daftar anggota kami tidak menjumpainya. Lembaga ini berpusat di Bahrain, didirikan tahun 91. Saat ini AOIV telah mengesahkan 41 SOP untuk lembaga keuangan syariah dan telah mengeluarkan 84 standar operasional akuntansi lembaga keuangan Islam. Dan Ma'ayir Syar'iyyah ini adalah salah satu di antara produknya, sehingga dia menjadi juklak dan juknis, ya, petunjuk pelaksanaan dan teknis untuk perbankan syariah secara umum. Dan para asatidzah, ya, mereka lebih suka untuk melihat bagaimana standar yang disampaikan dalam Ma'ayir Syar'iyyah, meskipun kadang kemudian terjadi sedikit perbedaan antara Ma'ayir Syar'iyyah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Dalam Ma'ayir Syar'iyyah dinyatakan yajuzu lil murtahin ayyukila ghairahu fi qabdir rahni wa yakumu wakiluhu maqamahu fil qabdi wasairil ahkami. Diperbolehkan bagi murtahin. Murtahin apa kemarin? Orang yang memegang jaminan. Dibolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Mewakilkan dalam apa? Dalam memegang jaminan. Wa yaqumu wakiluhu maqamahu, dan wakil berstatus sebagaimana dirinya dalam menerima barang jaminan itu, dan juga berlaku hukum padanya sebagaimana hukum-hukum yang berlaku pada yang menyuruh. Wa yajuzu ayyuja'ala rahnu fi yadil murtahin kama yajuzu ayyuja'ala fi yadi tarfin thalithin yusamma adlan yattafiqu alaihi tarfan. Dan boleh barang gadai itu dipegang oleh murtahin, sebagaimana boleh pula untuk ditaruh di pihak yang ketiga, ya, yang sudah ditetapkan dan dia adalah orang yang adil, disepakati kedua belah pihak. Wa hina idzin la yajuzu li ahadihima ayyan farida binaqli rahni ila ghairil muttafaq alaih. Dan kalau sudah ditaruh di pihak yang ketiga, maka di sini ada catatannya. Ketika sudah disepakati, kita akan taruh di pihak yang ketiga, misalnya notaris A. Ini jaminan sertifikat, kita taruh di notaris B, notaris C. Maka kalau sudah disepakati demikian, tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad untuk memindahkan, untuk secara pribadi, memindahkan barang gadai itu kepada orang lain yang belum disepakati. Jaminan ada di tangan A, tapi kemudian dipindahkan ke B atas inisiatif salah satu pelaku akad. Seperti ini tidak diperbolehkan, karena jadinya menyalahi kesepakatan. Baik. Jadi kenapa tidak boleh? Penjelasannya adalah karena itu menyalahi kesepakatan. Insya Allah cukup jelas, dan praktek yang banyak terjadi di masyarakat, mereka seringkali menitipkan barang gadai itu di notaris. Ini yang banyak di tempat kita. Apakah itu tidak menyalahi aturan akad gadai? Jawabannya tidak. Karena yang menerima barang gadai ini bisa yang memberi utang, bisa pula orang lain yang dipercaya oleh yang memberi utang,
atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga kalau kemudian kita membuat skema sederhana, A melakukan akad utang piutang dengan B. A memberikan utang ke B senilai 100 juta. Kemudian B memberikan barang gadai berupa emas. Emasnya senilai 100 gram. Lalu di sini ada C sebagai pihak yang ketiga. C bisa berposisi sebagai wakil A. Bisa sebagai wakil A. Sehingga saat B menyerahkan emas senilai 100 gram, kemudian diserahkan ke CC, tolong simpankan. Maka dia jadi wakil A. Bisa pula posisi C ini wakil A dan B. Kok bisa? Jika disepakati antara A dan B, tolong emas 100 gram ini disimpan. Sehingga B langsung menyerahkannya ke C. Baik. Apapun itu, posisi C di sini adalah wakil. Dan tadi, wakil berstatus sebagaimana yang mewakilkan. Al-wakil lahu maqam al-mukil. Bahasanya wakil itu statusnya yakum maqam al-mukil. Bahasanya wakil itu statusnya sebagaimana yang menyuruh. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas gadai tidak otomatis pindah hak milik. Ketika jatuh tempo utang, sementara yang menggadaikan barang tidak bisa melunasi utangnya, apakah boleh barang gadai itu pindah hak milik? Jadi ini dilakukan secara otomatis ya. Misalnya D dan F melakukan transaksi utang piutang. Dia memberikan utang kepada F senilai 10 juta. Lalu F menyerahkan motor sebagai gadai. Ini deadline-nya selama 2 tahun. 10 juta 2 tahun. F menyerahkan motor. Sudah? Di posisi ini, boleh nggak ada kesepakatan? Nanti kalau 2 tahun tidak lunas, jika 2 tahun tidak lunas, ya, maka motor jadi milik D. Ya. Harga motor ini ya bisa jadi anggaplah 15 juta. Harga motornya 15 juta, ya. Dan di situ ada kesepakatan, kalau nggak lunas, maka nanti motor jadi miliknya D. Bolehkah kesepakatan semacam ini? Coba kita baca penjelasannya. Nah, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh ada kesepakatan bahwa ketika utang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo, maka barang gadai disita. Ya, bahasa lainnya tadi pindah hak milik. Bahkan sebagian ulama menyebut ini termasuk tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Islam. Dinyatakan dalam salah satu riwayat dari sahabat Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa ada orang yang menggadaikan rumahnya di Madinah sampai batas tertentu. Kemudian ketika lewat jatuh tempo, orang yang memberi utang langsung mengatakan, rumah ini jadi milikku. Rumah ini jadi milikku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu. Barang gadai tidak boleh dihalangi untuk dimiliki oleh pemiliknya yang menggadaikannya. Sehingga dia tetap jadi hak milik dari rahin yang menggadaikan. Karena itu si pengutang ketika tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu, barang gadai tidak boleh langsung dieksekusi tanpa ada izin pemilik. Kecuali jika yang mengeksekusi adalah pemerintah.
Loh, ini ada apa keterlibatan pemerintah? Kita punya kaidah raf'ul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada keputusan dari hakim, maka itu menghilangkan perselisihan. Sehingga saat 2 tahun, setelah 2 tahun D tidak bisa bayar, F ya, F tidak bisa bayar utang. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib motor itu? Motor itu bagaimana? Sudah? Pilihan yang pertama adalah langsung dimiliki oleh D. Langsung dimiliki oleh D. Nah, kalau seperti ini, menurut pendapat jumhur, dilarang. Nggak boleh. Sehingga tidak boleh ada kesepakatan yang seperti tadi ya. Jika dalam 2 tahun tidak lunas, maka motor jadi milik D. Kesepakatan seperti ini tidak diperkenankan. Sehingga motor tidak bisa langsung jadi milik D. Baik, yang pilihan yang pertama. Yang kedua. Pilihan yang kedua. Motor dijual bersama. Dijual oleh F. Dijual oleh F karena dia pemiliknya. Dibantu D. Karena dia juga mengharapkan pelunasan utang. Sehingga saat F nggak bisa bayar, maka motor dijual oleh F. Disampaikan, F, ini motor kamu harus jual untuk bisa melunasi utangku, untuk bisa melunasi utangmu. Lalu F bersedia. Sehingga yang menjual adalah atas kerelaan si F. Dijual bersama, intinya di nomor 2 ini dijual bersama atas kerelaan F. Kondisi yang ketiga, F menolak untuk jual motor. Nah, di saat inilah, sementara F sudah tidak punya harta yang bisa digunakan untuk menutupi utang, di saat ini ada peran pemerintah. Ada peran pemerintah untuk memaksa F agar jual motor. Jadi di posisi adanya pemerintah adalah ketika terjadi perselisihan ya, seperti ini. Ketika D minta untuk diselesaikan utangnya, kemudian dia menawarkan bagaimana kalau motormu dijual, sementara F menolak, maka D bisa melaporkan ke aparat. Kemudian selanjutnya motor akan dipaksa untuk dijual oleh pemerintah agar bisa melunasi utangnya ke D. Sehingga ini jatuh di pilihan yang terakhir ketika terjadi sengketa. Saya sampai mengatakan wa mata halal ajal lazimar rahin al-ifa'u wa ada'u ma 'alaihi min dainin fa in imtana'a min wafa'ihi wa lam yakun adhina lahu bi bai'ir rahni ajbarahu al-hakim ala wafa'ihi au bai'ir rahni. Ketika tiba jatuh tempo, rahin yaitu penerima utang, pemberi barang gadai harus melunasi utangnya. Jika dia tidak bisa melunasi dan tidak bersedia menjual barang gadainya, maka pemerintah berhak memaksanya untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadainya jika setelah dijual ada sisa uang. Pemerintah maksa orang ini, kalau barang gadaimu tidak kau jual, lunasi utangmu. Wah, saya tidak punya uang. Kalau begitu barang gadai harus dijual. Saya tidak mau. Nah, pemerintah berhak untuk maksa. Jika setelah dijual ada sisa utang, ada sisa uang, setelah dijual ada sisa uang, dikembalikan ke pemilik gadai atau dikembalikan ke yang berutang. Ya. Jadi
setelah proses ini berlangsung, akhirnya motor terjual. Motor terjual dengan harga misalnya 12 juta. Nah, ketika motor sudah terjual 12 juta, maka dari sini yang 10 juta ke D, diserahkan ke D untuk pembayaran utang, yang 2 juta dikembalikan ke F. Cukup jelas insya Allah, karena dalam hal ini nilai hasil penjualan motor ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai utang. Namun jika utangnya masih sisa, tanggung jawab rohin yang berutang untuk membayar sisa utangnya. Dan sebaliknya, kalau dalam kasus yang kedua, motor terjual dengan harga 8 juta. Maka ini semuanya diserahkan ke D. Sisa utang. Utangnya belum lunas ya. Sisa utang berapa? 2 juta. Menjadi tanggung jawab, tetap menjadi tanggungan F. F pokoknya harus melunasi. Kurang 2 juta. Lah tapi motornya sudah nggak ada. Lah gimana lagi, motormu kurang dari nilai utang. Maka kamu harus bekerja agar bisa mendapatkan uang 2 juta. Tayyib. Hanya saja menurut jumhur ulama boleh dibuat kesepakatan di awal utang bahwa barang gade akan dijual bersama jika debitor tidak bisa bayar. Tolong dicatat ini ya. Dijual bersama, bukan dijual sepihak. Ya. Sehingga ada kesepakatan di awal waktu utang. Saya mau memberikan utang ini senilai 10 juta dengan syarat kamu harus menyerahkan barang gade. Jatuh temponya 2 tahun. Jika dalam waktu 2 tahun kamu tidak bisa bayar, maka barang gade ini akan kita jual bersama. Ya. Dibuatlah surat kerelaan itu. Lalu dia tanda tangan, baik saya bersedia untuk menjual barang gade ini jika dalam waktu 2 tahun saya tidak bisa bayar. Ya. Dan saya mewakilkan kepada si A yang memberi utang saya untuk menjualkannya. Sehingga dari kasus tadi ya, dari kasus D dan F, kita ulang lagi. Memberikan utang 10 juta, lalu barang gadenya motor. Ini senilai 15 juta. Saat diserahkan itu kurang lebih nilainya 15 juta. Boleh ada kesepakatan saat utang berlangsung, saat penyerahan uang 10 juta, bahwasanya nanti motor akan dijual bersama. Lalu F mewakilkan, dalam kesepakatan itu F mewakilkan D untuk menjualkan motornya. Nah, seperti ini diperbolehkan, karena jika ini dilakukan, maka tidak ada bentuk otomatis pindah hak milik. Dan ini nanti bisa dibuatkan surat wakalah ya, atau surat kerelaan dari F. Dari F dibuatkan surat, saya bersedia untuk menjual barang gade saya jika saya tidak bisa melunasi utang sesuai dengan deadline. Dan saya wakilkan kepada D ya, untuk menjualkan motor saya. Nah, ini ketentuan ini adalah pendapat jumhur ulama dan berbeda dengan mazhab Syafi'iyah yang melarang kesepakatan ini. Nah, pendapat jumhur ini yang jadi landasan ya, sebagian lembaga keuangan LKS ya, lembaga keuangan syariah, baik bank, BMT maupun yang lainnya, untuk membuat itu di awal. Bapak gade apa? Gade tanah.
Baik, nanti kita akan ada kesepakatan, jika sampai utang ini tidak bisa lunas selama sekian tahun, maka tanah akan kita jual bersama. Dan Bapak wakilkan kami untuk menjualkan itu. Sehingga yang menjualkan F. Ya. Baik. Yang menjualkan adalah D, karena F yang mewakilkan kepada D. Di Syirka Al-Hidayah yang kami pandu ya di Yogyakarta, kita juga membuat surat seperti itu, surat mewakilkan, surat wakalah atau surat kesediaan dari pihak yang berutang ketika dia tidak bisa bayar sesuai dengan jatuh tempo, maka ada surat itu mewakilkan. Kami bersedia untuk menjual barang ini jika tidak bisa bayar sesuai jatuh tempo, dan kami wakilkan Syirka Al-Hidayah untuk menjualkannya. Ya. Sehingga saat 2 tahun nggak bisa lunas, maka surat itu berfungsi. Dulu Bapak mewakilkan kami, kalau sudah 2 tahun nggak bisa lunas, kita akan eksekusi ini, saya akan jualkan ini. Dia akan tentu bersedia karena itu sudah ditandatangani. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selanjutnya kita beralih ke hukum gadai BPKB, sertifikat tanah, SK ASN dan seterusnya, tapi ini sudah pernah kita bahas ya. Coba kita ulang. Ada kaidah dari Ibnu Qudamah. Kullu ainin jaza bai'uha jaza rahnuha atau jaza rahnan. Semua benda yang boleh diperjualbelikan maka boleh dijadikan objek gadai. Artinya, objek yang bisa digadaikan adalah objek bernilai yang bisa diperjualbelikan. Dia punya nilai dan bisa diperjualbelikan. Kemarin sudah kita sebutkan ya, ada nggak yang punya nilai tapi nggak bisa diperjualbelikan? Contohnya apa? Yang punya nilai tapi nggak bisa diperjualbelikan. Mahal tapi nggak bisa diperjualbelikan. Apa? Patung misalnya ya. Patung. Berapa harga patung? Wah, mahal sekali. Ya. Makhluk hidup. Alat musik. Dia punya nilai. Misalnya gitar apa. Ini punya nilai. Tapi ketika diperjualbelikan tidak memenuhi syarat sah jual beli. Karena barang ini tidak punya manfaat yang mubah. Sebaliknya, barang yang tidak bisa diperjualbelikan tidak bisa dijadikan objek gadai. Contoh bernilai yang tidak bisa diperjualbelikan selain dari 2 yang tadi kita sebutkan adalah surat berharga. BPKB. Ini bernilai nggak? Bernilai nggak? Bernilai. Bernilai bagi siapa? Pemiliknya. Sertifikat tanah, KTP, dan seterusnya. Ini tidak bisa diperjualbelikan meskipun bernilai. Semua ini adalah administrasi yang melekat pada individu atau objek berharga yang dimiliki individu. SK PNS, SK aparat, dan seterusnya. Mengingat objek ini tidak bisa diperjualbelikan, pada asalnya tidak bisa digadaikan. Nah, ini landasan kita ya. Kalau bisa dijual, maka ekivalen dengan bisa digadaikan. Kalau ini minus juga. Sehingga bila tidak bisa diperjualbelikan, maka tidak bisa digadaikan. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah, lalu mengapa masyarakat menggadaikan benda itu? Ini praktek di masyarakat tentu belum tentu sejalan dengan aturan fikih muamalah. Dan ini penting. Prinsip ini penting. Ceritanya begini. Saya pernah menyampaikan sebuah kajian, dan sebenarnya itu kajian rutin ya, di kampus.
Kemudian ada beberapa dosen, kemudian juga ada dekan yang ikut kajian itu. Mahasiswa yang itu memang kajian umum ya di masjid. Siapapun yang sholat di situ, di antara sivitas akademik, mereka bisa ikut kajian. Selesai kajian, salah satu dari dosen bertanya, praktek di lapangan tidak pernah kami jumpai ada yang seperti Anda sampaikan. Jadi terjadi distorsi antara penjelasan yang Anda sampaikan dengan apa yang ada di masyarakat. Ya, kemudian dengan pendekatan, biasanya kan orang pakai pendekatan istilah kampus, maqasid syariah. Dengan pendekatan maqasid syariah, kita perlu untuk melihat praktek di lapangan. Baik, kemudian kami sampaikan, jadi mohon maaf ya, kalau kita belajar ilmu tertentu, disiplin ilmu apapun, itu sebenarnya kita belajar ideal. Kita belajar disiplin ilmu apapun, itu kita belajar ideal. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Seperti kita belajar masalah ilmu fisika, kimia, ilmu biologi, dan seterusnya. Tercatat dalam teori seperti ini. Jika kita terapkan dalam dunia nyata di lapangan, pasti nanti akan terjadi pergeseran. Dan semua orang mengakui itu. Anda yang pernah punya pengalaman praktikum ya, dalam praktikum itu kan ada landasan teori. Landasan teori rumusnya seperti ini, sehingga kalau inputnya kayak gini, pasti hasilnya seperti ini. Kan gitu ya? Tapi kemudian ketika dipraktikumkan, loh ternyata tabel ini kalau dicocokkan dengan rumus nggak linear. Bengkok kan biasanya. Ada standar deviasi. Biasanya kemudian alasan kenapa itu tidak linear dan seterusnya, kesalahan yang praktek. Kemudian kesalahan alat, yang disalahkan alatnya. Jadi pada saat kita belajar ideal. Namun ketika kita melihat di lapangan, belum tentu sesuai ideal. Nah, akan terbalik kalau kemudian orang itu menjadikan yang ideal ini dipaksa untuk sesuai yang tidak ideal. Wah, ini kebalik. Seharusnya gimana? Yang tidak ideal, kita kembalikan kepada yang ideal. Sehingga dalam belajar agama, kita belajar fikih. Aturan fikih itu seperti ini. Dalam aturan fikih ada A, B, C. Itulah ideal. Para ulama menggariskan aturan itu berdasarkan dalil atau ijtihad dari dalil. Kemudian dia gunakan qiyas dan aneka pendekatan-pendekatan dalil yang lain. Akhirnya ketemulah kesimpulan-kesimpulan itu. Sudah? Lalu kemudian kita sampaikan di masyarakat. Loh, kok ada pelanggaran di masyarakat? Banyak sekali yang nggak benar ini. Terus gimana? Jangan paksa aturan itu untuk menyesuaikan pelanggaran di masyarakat. Dibalik, harusnya masyarakat yang belum bisa melakukan yang ideal itu, kita ajak untuk kembali kepada yang ideal. Ya. Saya pernah menyampaikan tentang wudhu itu, ketika menghirup air ke dalam hidung, disedot. Kemudian dibuang. Nah terus ada, wah kalau kayak gini kan bikin orang sakit, bisa sakit kepala ya. Disedot kenceng-kenceng, nanti dia pusing. Ya Nabi SAW mengatakan, wa balik fil istinsyak illa antakuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika melakukan istinsyak, kecuali kalau kau puasa. Sehingga ketika istinsyak itu betul-betul disedot, kemudian dibuang. Baik. Nah, bagi yang belum terbiasa, memang kadang agak susah. Tapi bagi yang sudah terbiasa, akan terasa nyaman. Nah, praktek di lapangan karena banyak orang yang ketika wudhu itu bukan menghirup air ke dalam hidung, menyentuhkan air ke hidung. Nah, ini menyentuhkan air ke hidung namanya. Nggak ada yang dihirup ini, cuman gini-gini doang. Betul ada tetes-tetes air di ujung hidungnya. Tapi kan nggak kehirup. Harusnya
disedot, kemudian dibuang. Baik. Kembali ke sini. Jadi kesimpulan tadi ya, kita belajar fikih itu belajar yang ideal, belajar ilmu apapun untuk belajar ideal. Kalau ada pelanggaran dan penyimpangan di masyarakat, bukan fikihnya yang disalahkan, tapi kita arahkan penyimpangan masyarakat itu kepada yang ideal. Dan rata-rata fikihnya orang yang terpengaruh pemikiran liberal itu dibalik, sehingga aturannya harus menyesuaikan kondisi masyarakat, bukan sebaliknya, kondisi masyarakat yang harus menyesuaikan aturan. Gadai adalah salah satu bentuk akad tawthiqat, kemarin sudah kita sampaikan. Dan akad tawthiqat ada banyak, salah satunya adalah kafalah ini ya. Salah satunya kafalah. Kita fokus untuk akad kafalah. Seperti apa akad kafalah? Ulama memberikan definisi. Iltizamu ihdari man alaihi haqqu maliyin li rabbihi. Atau man alaihi haqqun maliyun li rabbihi. Tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban harta. Iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbihi. Wajib tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban harta yang belum ditunaikan li rabbihi kepada pemiliknya, ila majlis hukmi, di majelis hakim. Taib. Maksud dihadirkan di majelis hakim adalah ketika terjadi sengketa di mana yang memiliki kewajiban mengingkarinya. Jika tidak ada sengketa, cukup menghadirkan ke pihak yang memiliki hak. Nah, ini contohnya ya. Si A di Jakarta utang ke si B di Jogja senilai 10 juta. Selama tempo setahun, si B bersedia memberi utang dengan syarat si A bisa mendatangkan penjamin. Lalu si A mendatangkan Ustadz R. Ya. Ustadz R ini siapa Pak? Inisialnya sama. Tidak perlu seperti itu. Pokoknya Ustadz R gitu aja. Yang juga kenal akrab dengan si B. Akhirnya terjadilah transaksi utang. Karena Ustadz R sudah memberikan rekomendasi, silahkan A dikasih utang 10 juta. Saya yang akan menjadi kafil. Setelah setahun ternyata si A tidak ada kabar. Dalam kasus ini, sang Ustadz R berkewajiban untuk mendatangkan si A dalam rangka menyelesaikan utang. Ya. Si A dengan sang Ustadz, ini disebut akad kafalah, akadnya. Sementara sang Ustadz disebut kafil, orang yang menjamin. Sehingga fungsi kafil adalah menjamin bahwa si A tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Baik. Kemudian di sini fungsi kafil juga bisa digantikan dengan surat-surat berharga, baik yang melekat individu seperti KTP, paspor, termasuk surat berharga yang mewakili kepemilikan aset bernilai seperti sertifikat. Sehingga sertifikat itu bukan benda gadai, karena dia nggak bisa dijual ya. Tapi ini bisa dipakai untuk mendatangkan orang yang berutang. Awas lo ya, kamu nanti kalau ngingkari, lari, nggak ada kabar, ini sertifikatmu. Baik. Termasuk kemarin, SK PNS, SK ASN. Saat SK itu digadaikan, ini tidak sah sebagai akad rahan, akad rihana, tapi bisa menjadi kafil. Sehingga fungsi kafilnya itu beralih kepada surat berharga. Kamu utang 10 juta, ya. Kalau nanti ngilang, ini SK-mu. Saya akan datang ke instansi tempat kamu bekerja untuk mencari di mana kau berada. Baik. Karena dengan memiliki surat semacam ini, pemiliknya akan bisa dihadirkan pada waktu yang disepakati. Sehingga lebih mudah untuk digandoli gitu ya. Lebih mudah untuk dipegang agar dia tidak lari. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas satu bab baru, yaitu antara utang dan riba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.